Halo, assalamualaikum ya sobat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali dengan edukasi ringan, dan kali ini kita sudah sampai di hari yang kelima. Oke, yang kelima. Sobat semuanya, sebelumnya saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang berpuasa ya. Dan kali ini yang edukasi hari yang kelima adalah dalam rangka tahap demi tahap untuk mencapai kesuksesan di akhir bulan Ramadan kelak. Hari yang kelima ini adalah bahwa kita harus belajar berdisiplin dalam skala prioritas. Setelah beberapa hari tahap demi tahap kita telah mengikuti tahapan-tahapan dalam berpuasa yang setiap hari berbeda-beda pelajarannya, maka tentunya di hari yang kelima ini kita sudah menggunakan pikiran yang jernih. Pikiran jernih kita sudah timbul dan kita mulai belajar berdisiplin untuk melaksanakan skala prioritas. Apa bang yang disebut dengan skala prioritas? Ya, maksudnya adalah setiap kita mau melangkah, setiap kita mau berbuat sesuatu, setiap kita untuk mau melakukan sesuatu, tentunya tidak hanya satu pilihan apa yang harus kita lakukan. Ada 1, 2, 3, bahkan bisa 4, 5, atau bahkan 2 saja, atau hanya 1 aja. Oke, ketika 1 aja maka jelas prioritas yang kita lakukan tetap dia adalah nomor 1. Ketika ada yang kedua, yang ketiga, maka kita harus berani dengan pikiran jernih kita untuk memilih prioritas yang pertama. Ini yang disebut dengan disiplin dalam melakukan skala prioritas. Lebih mudahnya ya sobat, kita gambarkan ketika kita ada pilihan apa yang mau kita lakukan, ada 3 dan semua ini adalah halal dan baik ya. Semuanya adalah halal dan thayyibah. Apa yang mau kita lakukan ini, maka tetap kita memilih yang prioritasnya kebaikannya nomor 1. Itu yang pertama. Itu kita harus disiplin. Itu adalah tahapan hari yang kelima. Kita mencoba menggambarkan dengan suatu gambaran yang sangat mudah ya. Ketika kita berbuka, kita menghadapi sebuah makanan yang lengkap ya. Dan mungkin alhamdulillah mungkin nasi sudah ditakar sama istri kita, 1 porsi nasi dalam 1 piring ya. Tapi di situ ada nasi tambahan. Kalau kita mau nambah masih ada nasi ya. Dan tentunya tidak hanya nasi, di situ ada lauk pauk, ada sayur dan ada kolak. Ini misalkan. Nah, dari yang kita hadapi nasi ini, kita mau makan ini, maka paling enggak saya bisa menjelaskan ada 3 skala prioritas. Oke. Yang pertama, nasi ini kita tidak habiskan, kita kurangi separuh. Ya, ini prioritas pertama. Yang kedua, nasi 1 porsi saya habiskan. Oke. Dan yang ketiga, saya menghabiskan nasi 1 porsi dan saya tambah lagi atau tantu. Jadi saya lebih kenyang. Itu adalah prioritas yang ketiga. Oke sobatku, terus setelah itu ada 3 prioritas ini, kita bisa memilih mana prioritas yang paling bagus. Oke, kita analisa. Yang pertama, kita nasi separuh, ternyata mungkin kalau kita makannya 3 kali dalam sehari barangkali ya, atau kita tidak dalam kondisi tidak puasa di bulan Ramadan, mungkin nasi separuh sudah cukup, sehingga separuh nasi bisa untuk yang lain, karena masih ada makanan-makanan yang lain. Kita mengurangi nasi, nggak apa-apa. Tentunya kalau kita dalam kondisi Ramadan nasi hanya separuh porsi yang diberikan oleh istri kita, berarti kemungkinan kita kurang energi untuk bergerak, untuk beribadah, untuk untuk tadarus sampai malam, untuk kekuatan untuk sampai sahur. Oke. Ini adalah pemikiran prioritas pertama. Sekarang pemikiran prioritas yang kedua, nasi kita habiskan. Oke. Mungkin prioritas ini bagus. Karena apa? Karena pas. Istri sudah menimbang-nimbang
dengan kekuatan kita, kebiasaan kita, ketika kita berpuasa harus seberapa supaya kita bertahan sampai malam, kita kuat untuk tadarus Quran, untuk taraweh dan sebagainya, dan sampai sahur. Oke. Dan untuk kesehatan, maintenance kesehatan kita. Nah, ini mungkin seperti itu juga bagus ya. Terus prioritas yang ketiga, kita mungkin karena puasa kita habiskan nasi dan kita masih nambah, mungkin kuat ya. Tapi mungkin barangkali kalau kita terlalu kenyang, barangkali kita akan ngantuk dan kita tidak akan kurang semangat dalam sholat malam, misalkan dalam baca Quran kurang sempurna. Oke. Dari ketiga pilihan inilah maka kita sebagai orang yang belajar dalam tahapan hari kelima, yaitu kita harus berani mementingkan skala prioritas ya. Maka kita memilih yang kedua. Kita habiskan nasi sesuai dengan takaran istri yang sudah pas, barangkali tahu dengan kehidupan kita, gaya kita, dan kita tidak nambah. Dan tentunya kita karena ada prioritas yang kedua yang kita pilih, kita nggak mengurangi karena kita dalam kondisi puasa. Oke, ini adalah yang disebut dengan gambaran skala prioritas. Karena ketika kita belajar skala prioritas inilah kita selalu menimbang-nimbang, berpikir-pikir mana yang baik, apa mudorotnya, ada kelebihannya, ya, dan kita memilih yang terbaik. Dan inilah pelajaran hari yang kelima. Oke guys, oke sobatku semuanya, semoga kita sama-sama belajar ya sobat. Saya juga belajar, kalian semua juga belajar, dan semoga dengan kita biasa memikirkan skala prioritas ini, kita sedikit demi sedikit, tahapan demi tahapan, kita bisa memperbaiki diri dan mensukseskan bulan Ramadan. Oke sobat, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan bye bye.